Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Abi Karim selaku pembina generasi milenial Qur'ani dan teman-teman gemaku sahabat Qur'ani yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah, sebelum saya masuk ke pembahasan materi terkait how to be alpha woman in Islam, saya mau tanya dulu sama teman-teman, ada nggak sih teman-teman pernah ngerasa minder ketika ngelihat sosial media? Pernah gak ngerasa minder? Pernah kan? Pastinya pernah. Mungkin di sini kita melihat teman kita umur 20 tahun mungkin udah punya bisnis, terus udah lulus, udah sempro, seminar proposal Bi. Sebenarnya ini diambil dari pengalaman saya saat ini. Kayak ngelihat teman-teman kita udah kayak selangkah lebih maju gitu daripada kita di sosial media. Nah, terus tanpa sadar kita mikir, kapan ya kita kayak gitu? Kenapa ya hidup kita nggak kayak gitu sekarang? Nah, setiap hari kita ngelihat pencapaian orang lain di sosial media, tapi kita nggak pernah ngelihat perjuangan mereka. Akibatnya perempuan di luar sana atau mungkin kita sendiri itu mulai kehilangan percaya diri. Kita ngerasa perempuan di luar sana merasa nggak cukup cantik, nggak cukup pinter, nggak cukup sukses, nggak cukup solehah. Padahal setiap orang itu kan punya hidup dan jalannya masing-masing ya. Nah, disinilah saya tertarik untuk membahas how to be alpha woman in Islam. Tema ini terinspirasi dari buku The Alpha Girls Guide karya Henry Manampiring, teman-teman. Nah, buku ini mengajak perempuan untuk menjadi pribadi yang mandiri, percaya diri, punya tujuan hidup, bisa bertanggung jawab atas pilihannya sendiri, dan juga bermanfaat untuk orang lain. Nah, tapi disclaimer sebelumnya, di sini saya bukan mengagung-agungkan buku The Alpha Girls Guide karena paduan kita tetap kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kita sebagai pembaca, kita orang Muslim, ketika kita membaca buku, maka kita juga harus mengaitkan kira-kira konsep yang dibawakan Henry Manampiring di dalam buku ini itu sejalan atau enggak dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, mungkin bisa next, Bi. Nah, kenapa sih buku The Alpha Girls Guide ini banyak diminati oleh perempuan, terutama para Gen Z? Nah, teman-teman, kita itu kan gimana ya? Pernah gak sih ngerasa hidup tuh kayak lomba-lomba gitu? Kita nih hidup sekarang kayak lagi lomba-lomba. Lomba mendapatkan IPK yang tinggi, lomba lulus cepat, lomba mendapat pekerjaan yang sesuai keinginan kita. Pokoknya lomba-lomba deh. Nah, Gen Z perempuan itu sekarang menghadapi tekanan media sosial, standar kecantikan, dan ekspektasi sosial yang tinggi. Makanya kenapa buku ini banyak diminati oleh perempuan, terutama Gen Z, karena kita hidup berdampingan dengan media sosial yang dimana kita sering kali membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain di media sosial. Kemudian dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya itu, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, nggak sedikit dari kita berharap hidup kita itu bakal berubah. Kita ingin menjadi lebih percaya diri,
kita pengen lebih rajin, kita pengen lebih sukses. Tapi kita lupa kalau perubahan itu bukan datang dari luar, tapi datang dari diri kita sendiri. Artinya kalau hari ini kita ingin menjadi muslimah yang lebih baik, maka kita nggak bisa menunggu keadaan itu menjadi sempurna. Jadi kita nggak bisa bilang nanti kalau aku udah sukses, aku baru mau bersedekah. Nanti deh kalau aku udah nikah, aku baru pakai pakaian yang menutup aurat dengan benar. Kita nggak bisa bilang kayak gitu, teman-teman. Karena perubahan yang besar itu datang dari diri kita sendiri dan dari hal-hal kecil, dari keputusan-keputusan kecil yang kita ambil hari ini. Dan next, Bi. Iya, next. Nah, teman-teman, pesannya itu sebenarnya sederhana. Jangan menunggu hidup berubah untuk mulai memperbaiki diri. Mulailah memperbaiki diri, maka insya Allah hidup kita akan berubah. Itu yang disampaikan dalam buku The Alpha Girls Guide karya Henry Manampiring, dan juga relate dengan Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 tadi. Nah, dari tadi saya bilang Alpha Girls. Apa sih sebenarnya Alpha Girls itu? Sosok yang seperti apa sih Alpha Girls itu? Nah, Alpha Girls itu memimpin diri sebelum memimpin orang lain. Mungkin sebagian dari kita ketika mendengar kata Alpha Girls itu langsung mikir kayak cewek yang dominan, cewek yang gak pernah mau kalah, cewek yang selalu pengen dilihat gitu. Tapi kalau kita baca buku The Alpha Girls Guide karya Henry Manampiring ini, beliau mengajak perempuan itu untuk mampu memimpin dirinya sendiri. Perempuan itu harus mengenal kelebihan dan kekurangannya, memiliki tujuan hidup, bertanggung jawab atas pilihannya, terus belajar, dan juga nggak menggantungkan kebahagiaannya pada validasi orang lain atau pada pengakuan orang lain. Nah, kalau kita perhatikan ya, ini tuh bisa dibilang masuk ke konsep self leadership. Jadi kepemimpinan atas diri sendiri. Yang tadi di Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, kalau kita amati di ayat itu, Allah itu bilang mengubah apa yang ada pada diri mereka, bukan langsung mengubah keadaan mereka. Karena akar dari semua perubahan itu ada di dalam diri sendiri, ada di dalam diri kita. Kalau hati kita berubah, perilaku kita juga akan berubah. Kalau perilaku kita berubah, kebiasaan kita juga akan berubah. Kalau kebiasaan kita juga berubah, insya Allah masa depan kita juga akan berubah. Nah, Alpha Girls yang ada di dalam buku Henry Manampiring ini, itu sosok yang dia bisa bilang kalau saya akan bertanggung jawab atas hidup saya. Bukan perempuan yang menyalahkan keadaan, kayak misal, aku tuh kayak gini karena lingkungan aku tuh gini. Aku tuh kayak gini karena orang tua aku tuh kayak gini. Aku tuh kayak gini karena teman-teman aku kayak gini. Enggak kayak gitu, teman-teman. Nah, tadi ya soal self leadership, soal kepemimpinan. Kepemimpinan yang terbesar itu adalah mengendalikan diri sendiri. Orang yang kuat itu bukan orang yang berani. Orang yang kuat itu bukan orang yang punya jabatan tinggi. Orang yang kuat itu bukan orang yang kaya, tapi
Oh iya, next Bi. Tapi orang yang kuat itu bukanlah orang yang menang bergulat, tetapi orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, ternyata ukuran kuat menurut Islam itu bukan jabatan, bukan kekuasaan, bukan kekayaan, tapi kemampuan mengendalikan diri, mengendalikan amarah, mengendalikan lisan, mengendalikan ego, mengendalikan hawa nafsu. Hari ini mungkin kita bisa puasa, nahan lapar seharian, tapi apakah kita benar-benar bisa untuk menahan, kita nggak ngomongin orang, kita nggak bales komentar orang yang menjengkelkan di sosial media? Dari situ kualitas seorang muslimah itu dilihat, teman-teman. Nah, kemudian Islam juga mengajarkan terkait penyucian jiwa. Allah berfirman dalam Quran surat Asy-Syams ayat 9 dan 10, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Di sini Allah bilang beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya. Artinya apa? Artinya keberhasilan seseorang muslimah itu bukan hanya dilihat dari apa yang tampak di luar, tapi juga dari apa yang ada di dalam dirinya. Mungkin hari ini, mungkin teman-teman sering lihat ada orang yang berpenampilan sangat rapih, on point, wangi, pokoknya perfect lah penampilannya. Tapi kita nggak tahu gitu, misalkan di belakang dia punya hati yang iri, dia suka membanding-bandingin pencapaian orang lain, dia sombong. Itu tuh kayak nggak ada nilainya juga gitu. Dan perempuan yang hebat itu bukan perempuan yang berhasil memikat perhatian orang lain, tapi perempuan yang hebat itu perempuan yang berhasil mengendalikan dirinya dan berhasil mengendalikan dirinya sehingga dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teman-teman, dari apa yang tadi saya sampaikan, teman-teman hanya perlu ingat ini, muslimah yang hebat bukanlah yang berhasil mengalahkan perempuan lain, tetapi yang berhasil mengalahkan hawa nafsunya sendiri. Kalau tadi kita bahas seorang alpha girls itu perempuan yang mampu memimpin dirinya, yang punya self leadership. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kalau seorang alpha girls itu mampu memimpin dirinya, terus bagaimana seorang alpha girls itu berkembang? Next, Bi. Nah, kita masuk ke bagian the alpha student. Muslimah yang gak pernah berhenti belajar. Kalau kita lihat realita hari ini, mungkin gak di sini tapi di luar sana, banyak yang masih mikir belajar itu ya udah kalau setelah kuliah lulus, sekolah lulus udah selesai gitu belajarnya. Padahal dunia itu kan terus berubah, teknologi terus berubah, cara berdakwah terus berubah. Makanya di sini di buku The Alpha Girls Guide, Henry Manampiring bilang kalau Alpha Girls itu bukan perempuan yang selalu mendapat nilai tertinggi atau selalu menjadi juara kelas. Yang membedakan adalah semangat belajarnya. Semangat belajarnya, dia punya rasa ingin tahu yang tinggi, mau membaca, mau bertanya, mau memperbaiki diri, dan nggak pernah takut sama yang namanya kegagalan. Dan dia menjadikan kegagalan itu sebagai bagian dari proses belajar. Nah, teman-teman, kalau kita perhatiin soal semangat belajar, Islam sendiri kan
memerintahkan kita pertama kali ayat yang turun itu kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang dimana kita itu disuruh bacalah, yang dimana kita itu disuruh belajar gitu. Pertama kali yang turun itu suruh baca, bukan suruh sholat, bukan suruh puasa, bukan suruh bersedekah, tapi suruh baca. Yang artinya kita tuh disuruh belajar. Nah, karena Allah ingin membangun umat Islam ini di atas ilmu. Peradaban Islam lahir dari ilmu, dakwah berkembang juga karena ilmu, akhlak menjadi baik juga karena ilmu, ibadah menjadi benar juga karena ilmu. Kalau kita nggak punya ilmu, semangat aja nggak cukup. Tadi kan Alpha Girls-nya itu semangat belajar, tapi kalau nggak punya ilmu, semangat aja nggak cukup. Kayak ada orang semangat banget pengen beribadah, orang semangat banget pengen sholat tepat waktu, puasa, tapi dia nggak pernah mau belajar, dia nggak pernah mau cari tahu tata cara sholat yang benar itu kayak apa, dia nggak pernah cari tahu tata cara wudhu yang benar itu kayak apa. Kayak buat apa? Karena Islam sendiri memerintahkan kita pertama kali untuk bacalah, untuk belajar gitu, untuk baca. Nah, terus juga artinya kan belajar itu bukan pilihan, tapi belajar itu adalah sebuah kewajiban karena udah diperintahkan dan juga sebuah kebutuhan sebagai orang muslim. Dan juga dalam Quran surat Toha ayat 114 Allah berfirman, Rabbi zidni ilma, ya Tuhanku tambahkanlah kepadaku ilmu. Kenapa? Karena dengan ilmu kita bisa tahu gimana kita menjalankan hidup. Dengan ilmu kita tahu gimana kita menggunakan harta kita. Dengan ilmu kita tahu gimana kita ngejalanin hidup kita sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan petunjuk Allah. Jadi muslimah yang ingin bertumbuh harus memiliki kebiasaan belajar agama, belajar mengontrol waktu, belajar Al-Quran, belajar menjadi anak yang baik, belajar menjadi istri yang baik, belajar menjadi ibu untuk mendidik generasi ke depannya. Dan proses belajar itu nggak pernah selesai. Di sini Henry Manempiri ngejelasin kalau orang yang terus berkembang tidak menganggap kegagalan sebagai akhir. Justru kegagalan adalah guru yang mengajarkan apa yang harus diperbaiki. Orang yang memiliki pola pikir bertumbuh itu akan bangkit, mencoba lagi dan belajar dari kesalahan. Nah, gak sedikit dari kita masih punya pemikiran kayak gini. Kita baru coba sekali, 2 kali, terus langsung bilang kayak, aduh kayaknya emang nggak bakat deh aku tuh di situ. Udah kita baru coba sekali 2 kali. Sering banget melihat teman-teman saya dan saya pun kadang kayak gitu. Dan itu itu bukan ciri Alpha Girls. Dan juga di dalam Quran surat Al-Insyirah kan itu udah dibilang, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Di sini kata-katanya itu bersama kesulitan ada kemudahan, bukan setelah kesulitan ada kemudahan. Yang dimana ketika Allah memberikan kesulitan kepada kita, ini kesulitan, ini tuh Allah udah punya kayak kemudahannya. Jadi kita tuh nggak perlu khawatir, karena setiap kesulitan yang datang ke kita itu cara Allah untuk menguji kita, untuk kita berproses, dan itu udah disiapin gitu sama Allah. Jadi ya nggak perlu takut, jalanin aja. Kemudian oh ya, dari yang tadi The Alpha Student, teman-teman perlu ingat, ilmu yang paling berharga bukanlah ilmu yang memenuhi isi kepala, tetapi ilmu yang mengubah hati, akhlak, dan cara kita hidup. Karena itu tujuan belajar dalam Islam bukan hanya menjadi pintar, tapi juga menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, kalau tadi kita udah bahas Alpha Girls itu
punya self leadership, terus juga punya semangat belajar yang tinggi. Dan pertanyaan berikutnya, apakah kita bisa bertumbuh sendirian? Bisa nggak kira-kira? Enggak, ternyata nggak bisa teman-teman, karena pertama kita itu kan manusia, makhluk sosial, kita pasti butuh lingkungan, butuh teman-teman. Nah, di bab berikutnya setelah The Alpha Student, Henry Manampiring menjelaskan terkait The Alpha Friends dan The Alpha Lover. Next, Bi. Alpha Friends dan Alpha Lover. Nah, kita udah sering banget lah dengar lingkungan yang baik akan membentuk pribadi yang baik. Kalau kita setiap hari kumpul sama orang-orang yang senang baca Quran, senang hafal Quran, kita juga pasti bakal ngikut. Dan sebaliknya, kalau kita sering ngumpulnya sama orang-orang yang suka gosip, suka membandingkan pencapaian dengan orang lain, suka iri, dengki, sombong, pasti kita juga akan keikut gitu. Nah, di sini di dalam buku ini Henry Manampiring itu bilang kalau Alpha Girls itu harus pandai memilih lingkungan pertemanan. Teman yang baik itu bukan teman yang selalu membenarkan apa yang kita ucapkan, bukan yang selalu setuju apa yang kita opsikan gitu. Tapi teman yang baik itu teman yang berani negur kita kalau kita salah, teman yang berani mengingatkan kita kalau kita keliru. Dan juga teman yang baik itu teman yang gak pernah ninggalin kita di saat kita kesulitan. Nah, di sini pertemanan alpha itu pilih lingkungan yang positif, jujur, dan saling mendukung. Dan juga jadilah pribadi yang membawa manfaat, bukan sekedar mencari teman baik. Dan pertemanan yang sehat itu dibangun atas dasar saling mendukung, bukan dari saling menjatuhkan. Dan kalau untuk the alpha lovers, percintaan alpha itu pasangan bukan pusat kehidupan. Jadi jangan gantungkan harga diri dan kebahagiaan kita pada orang lain. Dan juga hubungan yang sehat dibangun dengan komunikasi, kepercayaan, dan batas yang jelas. Kemudian masuk ke bab the alpha profesional dan the alpha look. Teman-teman di sini punya cita-cita? Jadi apa? Mau jadi apa? Kak Zahra mau jadi apa? Pasti teman-teman punya cita-cita ya. Mungkin ada yang mau jadi dokter, mau jadi dosen, mau jadi hakim, mau jadi jaksa, mau jadi guru, mau jadi apa lagi? Banyak lah. Mau jadi orang. Nah, tapi pertanyaannya yang sebenarnya bukan ingin menjadi apa, tapi untuk apa saya ingin menjadi itu. Pertanyaannya sebenarnya itu. Karena di dalam buku ini Henry Manampiring bilang kalau seorang alpha profesional adalah perempuan yang memiliki sikap kerja yang baik, disiplin, bertanggung jawab, terus meningkatkan kompetensinya dan mampu bekerja secara profesional. Profesionalisme dibangun melalui karakter dan kemampuan, bukan hanya melalui gelar atau jabatan. Dan di dalam Quran surat At-Taubah ayat 105, teman-teman, yang artinya dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Bekerjalah. Dalam Islam, bekerja itu bukan sekedar mencari penghasilan. Bekerja juga adalah bentuk ibadah. Kalau kita jadi guru, maka ya mengajarlah dengan amanah. Kalau kita jadi dokter, layanilah pasien dengan sebaik mungkin. Kalau kita jadi pengusaha, ya jangan curang. Kalau kita jadi mahasiswa, ya belajarlah dengan sungguh-sungguh. Semua profesi itu bisa menjadi ladang pahala kalau diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ukuran keberhasilan seorang muslimah itu bukan hanya besar kecilnya gaji kita, tapi
apakah pekerjaan kita itu membawa keberkahan atau enggak? Nah, hari ini dunia itu banyak banget melahirkan orang pintar, tapi dunia juga sedang kekurangan orang yang amanah. Karena itu seorang muslimah itu nggak cukup hanya mengejar prestasi, tapi dia juga harus menjaga integritasnya. Karena kemampuan itu akan membuat kita dipercaya oleh manusia, tapi amanah akan membuat kita dipercaya oleh Allah. Dan bagaimana terkait the alpha looks, penampilan? Di sini teman-teman, standar kecantikan itu sekarang banyak banget dinilai dari sosial media. Ada yang bilang cantik itu harus putih, cantik itu harus tinggi, cantik itu badannya harus ideal. Pokoknya banyak banget lah standar-standar kecantikan di media sosial itu. Dan akibatnya perempuan-perempuan di luar sana itu merasa dirinya kurang. Padahal Allah nggak pernah menciptakan manusia dengan sia-sia. Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Di dalam buku ini, The Alpha Girls Guide, Henry Manampiring juga bilang, ngejelasin kalau merawat diri itu bentuk penghargaan terhadap diri sendiri. Bentuk penghargaan terhadap diri sendiri. Penampilan yang rapi itu bisa meningkatkan rasa percaya diri kita, tapi kita juga nggak boleh menjadikan ukuran utama nilai seseorang itu dari penampilan aja, karena kepribadian yang baik itu lebih menarik daripada sekadar penampilan fisik. Nah, di Quran surat Al-A'raf ayat 31, pakailah pakaian yang bagus pada setiap memasuki masjid. Dan juga ayat ini nunjukin kalau Islam itu nggak ngelarang kita buat merawat diri, buat menjaga kebersihan, berpakaian rapi, menjaga kesehatan. Semua itu bagian dari rasa syukur kita kepada Allah. Tapi Islam juga mengingatkan kalau kita juga nggak menjadikan penampilan sebagai ukuran kemuliaan, karena kecantikan fisik itu akan berubah seiring bertambahnya usia, sedangkan akhlak yang baik akan terus diingat dan akan abadi. Dan juga teman-teman, kita sebagai muslimah, kita nggak perlu menjadi orang lain. Nggak semua perempuan harus punya followers yang banyak, nggak semua perempuan harus terkenal, nggak semua muslimah harus tampil sempurna, karena Allah memberikan jalan hidup yang berbeda-beda kepada setiap hambanya. Dan yang Allah minta itu bukan kita menjadi seperti orang lain, tapi Allah minta kita menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri dengan potensi-potensi yang udah Allah titipkan. Kayak penglihatan, pendengaran, rezeki, itu kita gunakan dengan sebaik-baiknya, karena setiap nikmat yang karena setiap nikmat yang diberikan itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan dari The Alpha Profesional dan apa sih tadi? Dari yang udah dijelasin tadi, perlu di highlight, karir adalah ladang ibadah dan penampilan adalah bentuk syukur. Tapi keduanya hanya bernilai jika dibangun di atas iman, amanah, dan akhlak. Next. Nah, kita masuk ke bagian The Alpha Care. Muslimah terbaik adalah muslimah yang memberikan manfaat. Kalau misalkan nanti Allah udah mengabulkan semua keinginan kita, cita-cita kita yang tadi di awal, kita lulus tepat waktu, kita jadi dokter, kita mendapatkan pekerjaan impian, kita punya keluarga yang bahagia, kita punya rezeki yang cukup. Terus pertanyaannya adalah, setelah itu semua kita dapatkan, apa yang akan kita lakukan? Apakah keberhasilan itu hanya akan dinikmati sendiri?
Atau justru harusnya itu menjadi jalan untuk memberi manfaat kepada orang lain. Henry Manampiri ngejelasin kalau Alpha Girls itu tidak berhenti pada pencapaian pribadi. Dia memiliki kepedulian terhadap lingkungan, mau berbagi ilmu, membantu orang lain, memiliki empati, dan mengagungkan kemampuan yang dimilikinya untuk membawa dampak positif bagi keluarga, teman, masyarakat, lingkungan, dan keberhasilan itu menjadi lebih bermakna ketika dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Nah, kalau kita pikirkan di Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2, dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Teman-teman, ketika Allah memberikan ilmu itu bukan cuma buat diri kita. Ketika Allah memberikan rezeki itu juga bukan cuma buat diri kita. Ketika Allah memberi kemampuan untuk berbicara, gunakan itu untuk menyampaikan kebaikan. Dan karena setiap nikmat yang Allah titipkan selalu mengandung tanggung jawab. Dan juga coba agak ke atasin dikit. Nah, stop. Nah, The Alpha Girls ini punya empati tanpa menghakimi. Dia memahami perasaan orang lain sebelum memberikan penilaian dan membantu dengan cara apapun, karena memberikan manfaat itu bukan cuma persoalan materi, bukan cuma tentang uang. Banyak banget cara kita untuk memberikan manfaat kepada orang lain, teman-teman. Kita bisa menemani sahabat kita yang sedang mengalami kesulitan, kita bisa mendoakan orang tua kita setiap hari, bahkan kita bisa tersenyum kepada orang lain, kita bisa dengerin teman kita ketika butuh teman cerita, karena dalam Islam semua itu bernilai ibadah apabila dilakukan karena Allah. Jadi jangan pernah ngerasa kita terlalu kecil untuk memberikan manfaat, karena memberikan manfaat itu banyak caranya, dengan cara apapun, waktu, tenaga, ilmu, atau perhatian. Jadi bukan hanya tentang materi. Nah, keberhasilan yang sejati itu ketika kita dapat memberikan manfaat nyata bagi orang lain. Dan juga dari satu slide ini perlu di-highlight, kesuksesan seorang muslimah itu bukan diukur dari seberapa tinggi ia berdiri, tetapi seberapa banyak orang yang terbantu atas kehadirannya. Nah, kita masuk ke bab Your Alpha Future. Merancang masa depan dengan ikhtiar, tawakal, dan takwa. Di bagian ini Henry Manampiring itu ngajak perempuan untuk tidak menjalani hidup tanpa arah. Seorang Alpha Girls itu perlu memiliki tujuan yang jelas, menyusun langkah-langkah untuk mencapainya, terus mengembangkan kemampuan, dan berani mengambil keputusan yang membawa dirinya menuju masa depan yang lebih baik. Nah, dan masa depan itu dibentuk oleh kebiasaan dan keputusan kecil yang dilakukan setiap hari tadi di awal. Kemudian, hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Artinya seorang muslim itu nggak boleh hidup tanpa arah. Kita diminta untuk berpikir jauh ke depan. Yang dimaksud juga adalah akhirat. Artinya ketika kita menyusun rencana hidup, jangan cuma bertanya gimana caranya kita sukses, gimana biar saya sukses, tapi juga tanya apakah jalan yang kita pilih itu adalah jalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bisa aja orang berhasil menurut dunia tapi gagal menurut akhirat. Dan juga teman-teman,
kadang ada dua kesalahan yang sering kita lakukan. Kesalahan pertama itu hanya berdoa tanpa berusaha. Dan kesalahan yang kedua, kita udah berusaha, tapi kita lupa untuk melibatkan Allah di dalamnya. Dan juga untuk teman-teman, jangan pernah takut kalau jalan kita beda. Jangan pernah takut kalau dipandang kayak beda. Maksudnya kan kita tuh kadang kalau keluar ya, khusus untuk perempuan ini mah, kalau keluar pakai gamis, pakai kerudung yang emang menutup aurat gitu, itu tuh kadang suka dipandang beda sama orang lain kan. Nah, janganlah, nggak perlu takut, udah cuek aja, statue. Karena statue aja. Karena yang penting kita tuh tetap dalam prinsip kita sebagai seorang muslimah gitu. Jangan karena dilihat orang beda terus kita menjadi malu gitu. Jadi ya udah statue aja. Terus teman-teman, di sini tadi Alpha Girls itu menganggap kegagalan adalah bagian dari proses belajar, bukan akhir dari segalanya. Kemudian menjadi Alpha Girls bukan berarti sempurna, tapi selalu mau berkembang. Lalu kita masuk ke Alpha Girls dalam Islam, bertumbuh karena Allah, berkarya karena Allah, dan kembali kepada Allah. Nah, Islam itu nggak melarang perempuan untuk menjadi hebat. Justru Islam itu mendorong perempuan untuk menjadi pribadi yang terus berkembang. Islam ngajarin perempuan untuk berilmu. Islam ngajarin untuk bekerja dengan amanah. Islam ngajarin untuk menjaga akhlaknya. Islam ngajarin untuk bisa bermanfaat bagi orang lain, dan semua itu kita pelajarin dari awal sampai akhir. Dan dari buku The Alpha Girls Guide karya Henry Manampiring ini, yang saya notice itu banyak banget nilai yang disampaikan dalam buku ini ternyata punya keselarasan di dalam ajaran Islam juga gitu. Buku ini ngajak perempuan untuk membangun karakter, mengembangkan potensi, menjaga hubungan yang sehat, bekerja secara profesional, dan memberi manfaat kepada lingkungan. Dalam perspektif Islam juga, seluruh nilai tersebut menjadi lebih sempurna karena diarahkan kepada tujuan yang lebih tinggi, yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Z, ya kan? Yang dia itu kalau dalam strata sosial yang paling lemah, dia paling bawah, paling gak dihormati, remah-remah kehidupan lah, bukan remah-remah rengginang lagi, ya kan? Omongannya kagak di ini, dia mau ngapain juga orang kagak peduli. Sedih banget deh orang nih, ya. Nah, tapi kalau Alpha ya kan, lirikan matanya aja itu sudah membuat perubahan, gitu deh. Ya, kita mau bicara mana dulu? Kira-kira sebagai seorang Muslim supaya punya karakter Alpha, atau kalian mau lihat contohnya dulu siapa karakter Alpha? Menurut kamu karakter Alpha siapa? Tokoh yang kamu bayangkan? Syap. Nggak ada. Lu nggak ada apa nggak ngerti maksudnya? Nggak ada. Mana ada orang nggak ada? Jelas ada. Nggak pernah nemu, masya Allah nggak pernah nemu. Alpha. Apa kak? Alpha.
Tokoh yang kamu tahu. Dah. Kalau kamu nggak tahu gimana mau nyontoh? Karena alfa itu harus dicontoh, sesuatu dicontoh ya kan? Kamu? Najwa Shihab alfa. Oke, it's good, nggak apa-apa. Tawa-tawa aja lu nih. Najwa Shihab dia. Oke, Najwa Shihab. Najwa Shihab kira-kira Naswa alfa nggak? Kenapa? Karena dia mandiri, dia berani bersuara, dia Cerdas. Nah, salah satu syarat alfa itu harus cerdas. Kenapa? Karena orang cerdas itu ya kan pasti menjadi rujukan, pasti dihormati. Utul ilma darajat. Jadi kalau mau jadi alfa kita, karakter yang kuat, karakter yang mempengaruhi itu harus punya ilmu, cerdas. Gimana kalau bodoh ditanya apa-apa nggak tahu? Ini nggak tahu, nggak tahu. Ini apa? Nggak pernah. Tahu nggak ini? Aduh saya nggak bisa ya. Ini Z nih Zulu ini. Naira siapa? Hah? Siapa? Siapa? Bi nggak tahu. Musisi Alfa. Aduh. Namanya aja baru tahu. Abi. Seberapa besar yang mempengaruhi musik Indonesia? Inilah kagak tahu ini. Aones. Oke, kamu? Shirley Anavita. Sherlock nggak tahu dia. Shirley Anavita tahu nggak? Nggak tahu ya kan? Deh gimana? Cak. Sadam Permana. Ini kalian aneh-aneh aja ya. Pantesan kalian tuh jadi Zulu kayak semua. Nggak ada yang alfa yang punya rujukan di kepala kalian. Prima. Nggak tahu, kamu? Hah? Nggak usah dijelasin namanya aja. Oh nggak tahu ya, kamu? Naila juga kan namanya? Hah? Hansa, iya Hansa. Apa San? Hah? Cewek itu apa? Apaan tuh? Oh gitu, alfa. Ya pastilah kalau itu karena kompetisi yang menang pasti yang alfa dia. Oke, kamu? Lady Diana, kenal emang kamu? Maksudnya kenal tuh baca. Lady Diana kan? Kok lucu ada orang Gen Z yang kenal Lady Diana ini. Iyalah, gaya lu model lu. Kenapa Lady Diana role model? Ya kagum tuh kenapa? Ada orang kagum ya, gue kagum aja sama lo. Nggak bisa gue jelasin sih, gue kagum aja. Oh gitu, ramah dia gitu. Ya, Romi apa? Nggak ada. Naswa? Hah? Najwa Shihab sama dong. Melok ya kamu? Hah? Khadijah, ya kamu Lis. Oh yes, Alpha of the Alpha itu Nabi Muhammad. Kenapa kalian nggak mikir itu? Lah kan tokoh ya bilang. Tokoh itu nggak ada kepala kalian berarti kan Nabi Muhammad tuh, sehingga mikirnya ya yang cemen-cemen aja. Nabi Muhammad tuh Alpha of the Alpha. Semua Alpha ya kan pasti tunduk sama the greatest alpha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kalau kita tahu siapa yang paling hebat alpha, baru kita akan selidiki bagaimana atau apa yang membentuk karakternya menjadi seorang alpha. Betul nggak? Nah, itu baru kalau ada role modelnya tadi, baru ketahuan pembentuknya yang membuat dirinya sangat
alfa, sangat berkarakter. Kira-kira apa yang paling membentuk beliau menjadi alfa? Siapa namanya? Nugo, apa Nugo? Ya nggak tahu lah emang. Hah? Apa? Kok Tony Stark? Abi tanya sama Muhammad membentuk ya apa? Tony Stark. Ada lagi dia. Alfanya alam fiksi pula. Alah, benar-benar Zulu. Zulu minus lagi nih. Masa Avengers jadiin Hulk lagi nanti ada? Hulk. Spider-Man udah ada yang nonton belum? Jangan ada yang nonton, nanti nontonnya bareng. Ya. Ada karakter alfa yang diajarkan di situ, ya. Hero, pahlawan itu pasti alfa. Kenapa? Karena dia mau berkorban untuk orang lain. Sama seperti Nabi Muhammad, berkorban nggak untuk orang lain? Korban. Jadi kalau kalian tidak pernah berkorban untuk orang lain, yakinlah karakter itu belum nempel dan belum akan tumbuh dalam diri kalian. Kalian belum selesai dengan diri kalian, masih utak-atik sama diri sendiri, ya kan? Makanya orang yang berkorban itulah yang dia punya karakter alfa. Dan semua nabi dan rasul karakternya alfa. Sangat kuat karakter itu. Nabi Ibrahim, ya kan, dia siap dibakar. Nabi Muhammad, jangan diceritain lagi nah. Ya, ntar ceritain ntar bulan Maulid aja. Pengorbanan dia kepada umatnya, ya kan, baik di dunia maupun di akhirat. Ada yang unik di dalam surat Al-Anfal. Nah, kalian tahu ini. Dalam surat Al-Anfal itu yang paling atas ayatnya. Kalau kalian mau mengasah jiwa kalian jadi alfa itu, salah satu cara yang paling mudah di ayat ini. Allah mengatakan wa'ati Allah wa'ati Rasul. Surat Al-Anfal ayat 46. Kalian lihat deh kalimat itu dah. Wa'ati Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Taatilah Allah dan Rasul, wala tanaza'u, dan janganlah engkau berselisih, fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Kamu taat pada Allah, taat pada Rasul, ya kan? Wala tanaza'u, dan jangan suka berselisih. Kalau kamu nggak taat sama Allah dan Rasul, sukanya berselisih, wa tadhhaba rihukum, apa kata Allah itu? Maka kekuatanmu akan hilang. Wa tadhhaba rihukum itu kata-katanya rihukum itu sama ruh sama, maka akan hilang ruhmu. Jadi kalau mau alfa itu, ya kan, syarat pertamanya ati Allah wa atiur Rasul. Kamu taat nggak sama Allah? Disuruh sholat nggak? Sholat subuh sholat nggak? Kalau sholat aja belum bisa, nah jangan mikir jadi alfa deh. Boro-boro kalian bisa mempengaruhi orang lain, ya kan? Kucing aja kagak nurut sama kalian. Udah bawa makanan dikabur juga. Kenapa? Karena memang jiwanya tidak taat dan patuh pada Allah. Maka kalimatnya itu adalah watazhaba rihukum. Perhatikan itu, kata-kata zahaba itu artinya pergi. Rihukum itu artinya adalah dari kata ruh, maka akan pergi pengaruhmu. Ruh. Makanya kalimatnya pengaruh. Siapa orang yang paling hebat pengaruhnya? Itu yang dikatakan sebagai pemimpin. Tapi kalau ruhnya udah nggak ada, ya dia nggak bisa jadi pemimpin. Jadi kalau syarat pertama untuk kita punya karakter alfa itu adalah harus taat pada Allah dan Rasul. Sebagaimana taatnya pada para Rasul dan Nabi, betul nggak? Semakin mereka taat, maka makin kuat mereka punya karakter alfanya. Masya Allah.
Jadi karakter kita kadang kagak jelas ini apa ini gitu kan. Kalau kalian kumpul sesama kalian, kira-kira suara kalian didengar nggak? Gue mau tahu gitu. Kalau kalian kumpul sama teman-teman Naswa, suara kamu didengar tidak? Pendapat kamu diperhatikan tidak? Hah? Mau lebih kuat lagi nggak? Mau taat pada Allah dan Rasul, Naswa. Yang kedua ngaji. Kenapa kamu tadi kurang bertenaga presentasinya? Kekuatannya hilang karena sering absen. Ketika dia maju dia tahu, aduh gua nih gimana ya. Nah, iya kan? Kayaknya gue kurang pantas deh ngomong di sini. Kenapa? Karena jarang dateng ini. Nah, itulah yang kemudian membuat kekuatan itu hilang. Ya kan? Maka kalian kalau sering-sering nggak datang, maka kalian akan kehilangan ruh, kehilangan kekuatan untuk hadir nanti. Jadi hati-hati tuh ya. Apa keuntungannya kalau kita punya karakter alfa tadi itu ya kan? Tapi nggak bisa orang itu punya karakter alfa pertama kalau dia tidak atiullah wa atiu rasul. Kalau kalian bisa pengaruh, misalkan kalian bisa bully pengaruh itu dengan uang, betul nggak? Kalian bisa kumpulkan orang, saya bayar kamu 1 juta, 1 juta semuanya, kalian harus ikut apa kata saya seminggu ini. Mau nggak kira-kira orang? Hah? Mau nggak, Nes? Mau kan? Orang cuman patuh aja kok. Cuman seberapa lama itu bertahan? Sampai duitnya habis. Duitnya habis, orang tidak patuh lagi, orang tidak hormat lagi. Tapi kalau ini selama-lamanya orang akan hormat, orang akan segan, orang akan menaruh respect pada kita. Kenapa? Bukan karena kita adalah orang yang hebat, lahir dari keluarga yang hebat, bukan karena kita kaya, tapi karena kita taat pada Allah dan Rasul. Maka Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Kenapa kok Allah mengatakan yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa? Karena biasanya orang yang mulia itu disegani, orang yang mulia itu dituruti, betul tidak? Ada 3 hal yang orang itu di dunia dikatakan menjadi orang mulia. Kalian harus tahu itu. Padahal ini adalah pseudo. Pseudo itu artinya adalah sebuah hayalan saja. 1, kalau kalian berasal dari nasab yang mulia, maka kalian akan dimuliakan sama orang. Betul enggak? Kalau misalkan kayak elok ya kan, ternyata dia adalah sayyidah atau apa kalau bahasa orang Arab tuh, syarifah. Oh, syarifah. Ternyata syarifah ya dia. Oh, dihormati. Tahu kamu syarifah enggak? Ya kalau bahasanya Habib lah. Kalau perempuan syarifah. Atau misalkan kayak si siapa ini, ternyata dia adalah keturunan dari GPKRH Jogja, kerajaan, keturunan Raja Mataram. Atau sana ada yang misalkan Tubagus, keturunan dari Banten. Naswani Tubagus. Iya, BPKB Banten bagus. Ya kan? Orang itu akan dimuliakan dan mengira itu akan kemuliaan semuanya gitu. Wah, saya syarifah, ya kan? Wah. Orang yang tidak tahu akan memuliakan, tapi kalau setelah tahu bagaimana kelakuannya, belum tentu orang akan. Yang kedua, karena harta. Orang dimuliakan karena harta biasanya. Beda kok kalau kalian datang ke hotel naik busway sama naik Mercy. Pernah nggak bedain nih? Tahu kan bedanya ya kan? Elok naik bajai datang ke hotel mulia sama naik Mercy, beda nggak yang nyambutnya? Beda lah. Kenapa? Karena itu standar dunia, orang akan
melakukan itu. Yang ketiga, karena jabatan. Jadi orang mulia ini karena tiga ini di dunia, tapi itu bisa hilang, ya kan? Nggak selamanya nasab itu akan menjadi sebuah kemuliaan, tergantung kelakuan kalian. Nggak selamanya namanya harta. Kenapa? Harta bisa habis. Nggak selamanya jabatan akan dimuliakan. Kenapa? Karena jabatan juga ada batasnya. Kalau engkau nggak punya jabatan, kau akan kembali seperti orang biasa. Kalau lagi udah, apalagi namanya bangkrut, nggak punya duit, udah orang nggak ada yang nengok lagi. Maka jadilah orang yang mulia, semulia-mulianya, selama-lamanya, yaitu bertakwa. Dan orang bertakwa pasti taat pada Allah dan Rasul. Jelas? Itu baru namanya karakter alfa. Ya kan? Kalau sudah karakter alfa, maka semua sama tuh kayak tadi, ya kan? Kayak misalkan apa sih yang ditawarkan oleh Bu Naswa tadi, pengembangan diri. Pasti orang bertakwa mau ngembangkan diri, mau belajar, pasti berakhlak mulia. Pasti orang bertakwa hubungannya sehat, nggak toksik. Orang paling toksik siapa menurut kamu? Hah? Dia bingung. Arya, yang paling toksik menurut kamu siapa? Kalau ini bisa jawab bagus nih. Berarti kenal kalian. Siapa? Abu Lahab. Abu Lahab. Apa hubungannya Abu Lahab sama kita? Nggak ada. Abu Lahab sih. Siapa yang orang paling toksik menurut kamu? Nikita Mirzani. Ada? Kamu? Siapa jawab? Naila? Ada yang bisa? Hei, ada yang bisa nggak? Siapa lihat? Yang paling toksik itu diri kita sendiri. Apa hubungannya? Abu Lahab pernah nggak neror kita? Nggak pernah kan? Kita sendiri yang suka neror dan merendahkan diri kita sendiri. Ayo ngapal Maryam, aduh gua nggak bisa ngapal Maryam deh. Ayo presentasi, aduh gua nggak bisa. Gua tuh kalau presentasi dada gua bergetar-getar, ya kan? Keringetan, kebelet pipis, mencret, mimisan, congean. Jadi orang paling toksik itu diri kita sendiri. Kau coba lihat aja, ya kan? Dia yang paling merusak diri kita. Siapa coba? Kita yang paling sering meremehkan diri kita sendiri. Kita yang sering merendahkan diri kita sendiri. Gimana mau jadi alfa orang kita merendahkan diri kita terus sendiri? Selalu bilang nggak bisa, selalu bilang nggak sanggup, selalu bilang nggak mampu. Kapan kita jadi orang yang hebat? Kayak gini mau jadi alfa. Kalau yang perempuan alfa siapa tokohnya? Khadijah. Siapa lagi? Maryam. Siapa lagi? Siti Hawa. Yang jelas-jelas yang Rasulullah sebutkan, ya kan? Afdhalun nisa'al alamina Siti Khadijah binti Khuwailid, kemudian Fatimah binti Muhammad, Asiyah binti Muhazim, Maryam ibni Imran. Ya. Jadi yang namanya 4 itu, ya kan, Khadijah, Fatimah, Asiyah, Maryam, ini orang yang alfa, yang mandirinya luar biasa, yang karakternya kuat luar biasa. Bagaimana yang namanya Maryam itu fitnah dan musibah yang luar biasa, dijalaninya sendiri dengan tenang dan kuat. Bagaimana Siti Khadijah, orang yang dia punya kekayaan yang diberikan kepada Nabi Muhammad dan agama Islam, mengurus bisnisnya dari rumah. Seorang wanita, sepertiga harta Mekah itu dipegang sama dia, saking kayanya, ya kan?
Bagaimana namanya Fatimah dalam kemiskinan, dalam kesulitan, anak seorang nabi, ya kan, tetap sederhana dan pembelajar yang luar biasa. Asiyah, bagaimana seorang ratu, istri Fir'aun, raja yang sangat besar, raja yang sangat luar biasa berkuasa, ya kan, tidak merubah keimanannya. Ini karakter-karakter alfa. Coba kalau kalian lihat ke dalam diri kalian, kira-kira kalian karakter apa ini? Yang lemah, yang gampang menyerah, yang malu kalau ngomong gimana? Alfa disuruh mau ngomong di depan aja kagak berani, dengkulnya udah bergetar, ya kan? Udelnya geli udah, suruh ngomong ke depan. Betul nggak, Aulia? Sampai dia kagak mau lagi dia ngaji. Kenapa nggak mau lagi ngaji? Kenapa disuruh maju ngomong? Padahal kalau kalian tahu, disuruh bicara ke depan supaya muncul karakter alfa itu, kekuatan dalam diri kalian, ya kan? Jadi program yang diselenggarakan ini sama apa namanya, Fat lagi. Gemaku itu adalah memunculkan dan mengembangkan gen alfa kalian, karakter alfa kalian. Ya, hari Sabtu minggu depan, insya Allah kita pengajiannya di teras kota. Jadi mulainya sore nontonnya, ya Lis? Sore apa malam? Kalau habis maghrib masjidnya tutup pulangnya. Nyari sore jam 4 habis asar, maghrib berjamaah ngaji. Itu. Yang nggak punya uang bilang, ya, bilang aja maksudnya. Bilang saya nggak punya uang. Kamu nggak punya uang? Awas lu ya kalau ketemu di Kenangan. Bayar berapa? Itu hanya 40.000.